Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Bersyukur kepada Tuhan Yesus jika saat ini kita diberikan kesempatan kembali untuk membangun ibadah keluarga. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19, ibadah keluarga tetap diadakan secara online. Karena kondisi dan situasi tersebut belum memungkinkan kita semua mengadakan ibadah keluarga secara tatap muka. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga malam hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dengan harapan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 18 bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, menghiasi karunia-Nya, menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Tema ibadah kita pada malam hari ini adalah memelihara hidup dalam ketetapan Tuhan. Karena kenyataannya di dalam kehidupan kita belum maksimal atau belum sepenuhnya dapat melakukan kehendak atau ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah ajarkan, sudah tetapkan kepada kita sebagai pengikutnya, maka kita berupaya untuk bisa memelihara dan menjaga kehidupan kita ini dalam ketetapan Tuhan. Kita puji kembali dari Kidung Jemaat 446 bait pertama dan ketiga. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang tanda yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah,
tak berperang, meski tak lembah merabaya telah habis susah payah setialah. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Demikian firman-Nya. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah membaca firman Tuhan, namun sebelum kita menggumulinya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus agar apa yang kita renungkan bersama malam hari ini boleh menguatkan iman kita dalam kita mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa kami muliakan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena hingga saat ini Engkau berkenan menyertai kehidupan kami. Engkau memberi berkat, apapun yang kami lakukan, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menggumulkan firman-Mu yang kudus, kiranya Roh Kudus berkenan untuk menerangi, menuntun hati pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan juga para anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Marilah Tuhan berfirman, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ayat nas yang akan kita gumulkan bersama adalah ayat 39. Saya ulangi pembacaannya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentu kita pernah melihat seseorang, entah itu berjumpa di mana saja, atau mungkin salah satu anggota keluarga kita sendiri yang menggunakan anting-anting bersimbol salib atau kalung yang
berliontin salib, dalam hati kita berucap, orang itu pasti anak Tuhan, seiman dengan saya. Misalnya ini ketemu di mana tempatnya begitu, ini seiman dengan saya. Dalam hati berucap demikian. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang namanya diambilkan dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Sudah banyak sekali, kita tidak menyebutkan satu persatu, apalagi sekarang ini nama-nama itu sangat bagus-bagus. Dan masih ada yang lain, anak-anak Tuhan dimanapun, dalam acara, dalam kegiatan, dalam pelayanan, di mana saja kita sering juga mendengarkan ucapan puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Tidak asing lagi bagi kita mendengarkan kata-kata yang diucapkan saudara kita ataupun yang pernah kita ungkapkan. Itu semua adalah tanda seseorang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Dan tentunya yang sangat mengasihi Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak tanda-tanda yang lain yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, tanda salib atau gambar-gambar Tuhan Yesus, perjamuan para murid Tuhan, ataupun tulisan-tulisan yang mengambil dari firman Tuhan yang lainnya tentunya tidak asing lagi bagi kita. Namun apakah mengasihi dan percaya kepada Tuhan cukup dengan tanda-tanda di atas tadi? Tentunya kita sepakat menjawab belum cukup, bahkan tidak cukup dengan memakai atau memiliki tanda-tanda tersebut itu tadi. Karena dalam kenyataan hidup Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Kristus kadang-kadang dihadapkan dengan situasi, kondisi, hal yang mungkin kita tidak siap, yang tidak mengenakkan, membuat kita tidak nyaman, bahkan hal-hal yang terberat yang dihadapkan di dalam kehidupan kita. Namun menjadi pengikut Kristus, Tuhan berfirman harus bersedia memikul salib. Dalam artian bukan salib saat Tuhan disalibkan, salib kita masing-masing di dalam kehidupan ini, secara pribadi atau berkeluarga. Artinya pergumulan hidup, permasalahan hidup, apa saja yang kita lakukan itu ya harus kita tanggung. Baik yang menimpa pada diri kita itu yang baik-baik saja, atau bahkan yang tidak baik, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit, yang membuat kita apapun, ternyata ini harus tetap kita pikul di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Lalu yang sangat penting apa Bapak Ibu Saudaraku, kalau tanda-tanda di atas tadi tidak cukup, yang terpenting adalah keteguhan iman dan kesetiaan. Untuk tetap menjalani kehidupan ini bersama Tuhan, suka duka kita pikul, kita rasakan, karena keteguhan iman kita kepada Tuhan. Kekuatan, sudah ada dasar yang kokoh yaitu iman. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, sedikit suatu pengalaman saya sampaikan. Saya pernah
membaca ataupun mengikuti sekilas apa yang disampaikan salah satu anak Tuhan dan dia seorang artis. Saya pernah mengikuti melalui YouTube kesaksian seorang artis yang notabene memang anak Tuhan yang namanya adalah Mongol Stress. Tidak tahu, kalau artis itu kan kadang bukan namanya sendiri atau mengambil mana gampangnya atau biar mudah dikenal atau bagaimana. Ada riwayatnya singkat seperti ini. Seorang Mongol Stress itu mempunyai ayah dari Mongolia. Dan notabene orang Mongolia hidungnya mancung, kulitnya putih, perawakan tinggi besar, gagah begitu. Mamanya atau ibunya seorang Chinese, otomatis kulitnya juga putih. Namun dia terlahir kulitnya hitam. Kehitaman dan hidungnya tidak mancung seperti ayahnya, bahkan mancung ke belakang. Alias ya, dia mengatakan hidung saya tidak seperti papa dan mama. Ya, terus terang saja fisiknya kalau dia ingin jadi artis seperti artis-artis yang ganteng-ganteng, tampan-tampan sekarang, nampaknya tidak laku menurut dia. Namun karena kegigihannya si Mongol Stress tadi, aku harus mengubah nasib, apalagi dia adalah anak dari keluarga yang broken home, yang papa mamanya berpisah, papanya kembali ke negaranya, ke Mongol, dan namanya ada di Manado, dia dilahirkan di Manado memang. Suatu saat dia ditawari seseorang, kamu mau ke Jakarta, rencananya akan disekolahkan pendeta kalau mau. Pikir punya pikir, digumulkan, akhirnya aku harus mengubah nasib. Ke Jakarta, diikuti. Ternyata waktu terus berjalan, akhirnya janji menyekolahkan pendeta tadi diingkari oleh orang yang membawa. Akhirnya dia tidak sekolah pendeta. Namun dia tidak frustasi Bapak Ibu. Namanya si kalung yang berliontin salib itu selalu melekat di lehernya. Bahkan bajunya ada 2 kancing yang terbuka selalu nampak begitu. Dia tidak frustasi, terus semangat. Si Mongol Stress nanti kalau pulang ke Manado kan malu. Orang pamitnya itu akan sekolah pendeta, belum jadi pendeta kok pulang, malu. Berjuang hidup di Jakarta saat itu sudah dikatakan panas. Dalam artian harus mau berjuang menghidupi diri sendiri. Kalau memang mau bertahan hidup di Jakarta. Seiring perjalanan waktu, dia punya uang sudah habis. Buat kos tidak bisa, dia harus tidur di pinggir jalan bersama orang-orang yang lainnya. Bahkan jual koran, pokoknya apa saja yang penting aku bisa makan dan bisa hidup. Besok pagi aku aktivitas lagi dan saya tidak menipu, saya tidak membohongi, saya tetap berjalan di jalan Tuhan dengan memegang kalung yang berliontin salib tadi. Bapak Ibu Saudaraku, singkat ceritanya si Mongol tidak malu mengakui di depan umum kalau dia pengikut Kristus. Suatu saat ada seorang yang menawari, seorang dari pihak studio, dalam hal ini film besar, film layar lebar. Ditawari ya betapa senangnya loh. Mukaku seperti ini, keadaan fisikku seperti ini. Apa bisa diterima saya jadi meskipun jadi pemain figuran hanya untuk tambah-tambahan saja sanggup. Saya bisa masukkan kamu karena logatnya, semangatnya, antusiasnya dan ada peran seseorang yang diperlukan oleh sutradara seperti Mongol.
Suatu saat kamu mau bergabung. Tetapi kamu nanti peran pertama itu kamu harus mau menggendong seekor babi. Tuh, seekor babi. Tapi kan boneka, pertanyaannya si Mongol. Bukan babi sungguhan. Loh, kamu kan seorang Kristen. Cuma satu-satunya saat itu. Satu-satunya calon aktor yang Kristen dan dia siap. Yang penting aku dapat uang dan tetap bisa hidup di Jakarta. Dijalani. Yang pada akhirnya terus karena kariernya terus menanjak, mau bergabung dan mau menerima saran, dia tetap mengikuti. Bahkan ada tawaran, ada lomba komedi Vagansa. Akhirnya si Mongol daftar juga. Aktor sudah dia lakoni, oke jalan. Setelah itu jadi lomba komedi ternyata berhasil Bapak Ibu. Dengan wajah dan keadaannya seperti itu, Mongol berhasil menjadi aktor dan disebut artis. Bahkan sampai sekarang pun Mongol bisa pelayanan di gereja-gereja dan terlebih lagi pernah dipanggil ke Istana Negara makan bersama dengan Pak Jokowi dan stafnya. Itu yang membanggakan, akhirnya dia berani dipanggil bahkan dalam dan luar negeri dengan bayaran yang mahal. Itu singkat cerita si Mongol yang mengikuti dia adalah imannya kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus tolong. Karena bermodal iman yang kuat tadi, Tuhan mengubahkan hidup Mongol, tidak jadi pendeta tetapi dengan sebutan artis dan bisa melayani di beberapa gereja dan bahkan ke luar negeri. Itu adalah kesaksian si Mongol. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kembali ke bacaan kita tadi. Dijelaskan bahwa walau orang percaya mengalami cercaan, penderitaan, bahkan penganiayaan sekalipun. Namun jika imannya tetap kuat dan kokoh berakar pada Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka tidak melunturkan semangat mereka untuk mengikut Kristus. Tetap setia menjadi anak Tuhan. Sudah dianiaya yang sedemikian rupa. Sampai sekarang pun, sampai kapanpun, ya dia tetap anak Tuhan. Jadi di sini tidak sekedar hanya simbol atau tanda saja, tetapi yang terpenting adalah iman yang kuat, berakar kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena tidak sedikit pengikut Kristus yang lemah imannya karena tarikan duniawi, bahkan sampai rela meninggalkan Tuhan. Di tengah perjalanan sudah rela meninggalkan Tuhan karena tarikan duniawi yang sangat kuat. Tapi kalau antara tarikan duniawi dan iman yang kuat, ya imannya akan menang. Tapi kalau tarikan duniawinya kuat, imannya belum kuat alias masih lemah, ya mudah tertarik. Tuhan telah berjanji dalam firman-Nya. Ayat yang ke-35, saya baca ulang. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Itulah janji Tuhan. Upah besar yang menantinya bukan berupa materi,
tetapi upah kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, memang jika kita kuat dan tahan dalam menderita di dalam mengikut Kristus, terlebih setia dan tekun beriman kepada Allah dalam diri Yesus, akan membuahkan hasil, yaitu kepastian hidup di tangan Allah. Tidak ragu-ragu, tapi kepastian hidup ada di tangan Allah. Beriman kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus berarti menyembah dan mengandalkannya dalam segala aspek kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan, kita taruh di nomor 1. Tuhan sudah memberikan ketetapan atau angger-angger dalam bahasa Jawa, mana-mana yang harus dilakukan dan mana-mana yang harus dihindari atau ditinggalkan. Namun pada kenyataan hidup di dunia ini, terkadang ada hal yang sulit diwujudkan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang muncul justru pelanggaran tidak menurut rel atau aturan atau ketetapan atau anggar-anggar Tuhan. Karena banyaknya tantangan hidup di dunia ini. Ya kalau di rumah mungkin tantangannya apa ya Ibu? Ya. Monggo Bapak Ibu masing-masing bisa menggumulkan tantangan hidup baik di tengah keluarga, pribadi lepas pribadi, atau di tempat di luar rumah dimanapun. Dengan keadaan zaman yang semakin seperti ini, semakin sulit dalam segala aspek kehidupan. Melalui bacaan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, para pengikut Tuhan didorong untuk menjaga kesucian hati, menjaga kesucian pikiran dan perilaku hidup sehari-hari. Kadang memang tidak terasa, muncul melalui hati pikiran hanya karena tetangga atau anak-anak atau teman sekerja atau siapapun. Walaupun berat dalam menjalani hidup ini, kita tetap percaya kalau Tuhan pasti menolong, pasti menopang hidup kita. Namun terkadang kita diuji harus sesuai dengan waktu Tuhan. Sebetulnya cepat-cepat gitu Tuhan, waduh sakit perutku, enggak mari-mari. Nah, Tuhan yang kamu makan apa, yang kamu pikir apa, yang kamu lakukan apa. Seumpama kita bisa tanya jawab dengan Tuhan. Asal kita mampu menjalani hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, mau diproses sesuai dengan kehendaknya, pastilah waktu Tuhan itu indah. Ada kalimat indah pada waktunya. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Ya, jadi kita siap dibentuk, hidupku di tangan Tuhan. Tidak hanya saat mendengar firman ini saja, namun kita bertahan sampai akhirnya nanti. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Dengan iringan pujian dari PKJ nomor 212 bait pertama.
besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Berdoa, aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Baiklah Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa untuk berdoa kepada saudara, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan anak-anak kita, keluarga, bangsa, negara, dan juga pergumulan gereja. Mari kita berdoa. Kembali kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan berkenan berfirman kepada kami. Terima kasih atas sapaan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus, mampukan kami, setiap kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada. Kami dapat menjalani ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami selama kami mengikut Engkau di dunia ini. Sehingga jalan kehidupan, perjalanan hidup kami, anak-anak-Mu ini tidak tersesat. Kami tetap bertahan dan berakar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Pada malam hari ini kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun masih dirawat di rumah. Satu persatu kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau yang mengetahui keberadaan saudara-saudara kami ini. Tuhan, hanya Engkau-lah yang menjadi dokter kami. Melalui siapapun yang Engkau pakai, melalui para medis, obat, apapun makanan, minuman, perawatan anggota keluarga, Engkau berkati. Sehingga sakit penyakit yang diderita oleh saudara kami, siapapun itu, menjadikan pemulihan dan kesembuhan. Tuhan Yesus, tolong Engkau berkenan memberkati upaya keluarganya. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang masih sekolah, mulai dari tingkat TK maupun sampai perguruan tinggi. Karena itu salah satu bekal untuk kehidupannya di masa kelak. Kiranya Tuhan berkati kecerdasan, hati pikiran yang sehat, akal budi yang sehat, sehingga di dalam belajarnya, baik secara online ataupun yang sudah tatap muka, dapat dilakukan dengan sukacita dan Engkau senantiasa menuntun. Para orang tua Engkau berkati dengan upaya para orang tua, anak-anak bisa mewujudkan cita-citanya. Kami berdoa untuk pergumulan warga jemaat seluruhnya.
semua pergumulan yang dihadapi di masing-masing keluarga. Tuhan kiranya berkenan campur tangan. Tuhan memberkati upaya dalam kehidupannya. Karena kehidupan ini harus berjalan terus dengan kondisi dan situasi yang masih dalam pandemi COVID-19. Sehingga dampaknya ke berbagai aspek kehidupan nyata dalam kehidupan kami, termasuk warga jemaat. Tuhan Yesus tolonglah saudara kami semua anak-anak Tuhan, sehingga boleh berkat dari Tuhan melalui siapapun yang Kau kehendaki. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya mulai dari tingkat pusat sampai bawah sekitar kami, Engkau beri kebijakan, Engkau beri kemampuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk program gereja yang sudah tersusun rapi, bahkan dalam masa-masa ini adalah pembangunan gedung perkantoran gereja. Kiranya Engkau berkati siapapun yang terlibat, terlebih secara materi. Engkau cukupkan Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati dan Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan kami, terkhusus di jemaat kami Gedung Kandang. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Semua ungkapan syukur, doa, syafaat kami hanya kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Hidup kita terus berjalan, kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Kita akhiri dengan pujian NKB nomor 143 bait pertama dan kedua. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia yang kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita mohon berkat.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami sekalian, saat ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kuat.